Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita kembali akan memberikan update informasi terkait tentang seleksi P3K tahap 2. Tentunya saat ini teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 yang dinyatakan telah lulus seleksi administrasi P3K tahap sanggah di sini sedang menantikan untuk bisa mencetak kartu peserta ujian. Namun untuk saat ini belum muncul tombol cetak kartu peserta ujian. Dan sementara itu merujuk pada surat edaran terbaru dari BKN tertanggal 11 April 2025 bahwasanya seleksi P3K tahap 2 ini nanti akan dilaksanakan yaitu mulai tanggal 22 April 2025. Artinya kalau misalkan saat ini adalah sudah tanggal 21 April, berarti besok ini sudah mulai nih untuk tahapan yaitu seleksi kompetensi P3K tahap 2. Nah, kira-kira kapan kita bisa cetak kartu peserta ujian dan solusinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada surat edaran dari BKN tertanggal 11 April 2025 di sini disampaikan untuk di poin pertama ya terkait tentang seleksi kompetensi P3K tahap 2 bahwasanya seleksi kompetensi P3K tahap 2 akan dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2025. Dan sebagai syarat untuk kita itu nanti ikut seleksi datang ke tempat uji seleksi kompetensi, ini adalah kita mencetak kartu peserta ujian. Dan di sini sudah dibagi sekalian ya untuk pembagian jadwal per sesinya, yang mana di sini terdiri dari 3 sesi ya untuk selain di hari Jumat, sesi 1, sesi 2 dan juga sesi 3. Sedangkan untuk di hari Jumat adalah terdiri dari 2 sesi ya, yaitu sesi 1 dan juga sesi 2. Sementara itu sampai saat ini kita belum bisa nih untuk mencetak kartu ujian. Nyatanya di sini belum muncul ya untuk tombol cetak kartu peserta ujiannya. Dan terkait tentang pertanyaan teman-teman, di sini kita kutip informasi pertama dari jpnn.com ya. Honorer kesulitan cetak kartu ujian P3K tahap 2. Kepala BKN ini memberikan 3 solusi. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, honorer masih kesulitan mencetak kartu ujian P3K tahap 2. Padahal tes P3K tahap 2 bakal dimulai tanggal 22 April sampai dengan 16 Mei 2025. Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah ini menyampaikan ada beberapa penyebab honorer tidak bisa mencetak kartu ujian. Salah satunya karena instansi belum mengeklik final ya. Ini mungkin keluhan honorer tidak bisa cetak kartu, nomor kartunya tidak muncul di akun. Pertanyaannya, instansinya sudah klik final atau belum nih? Ini adalah kata Prof Sudan kepada JPNN. Menurut Sudan, bagaimana bisa honorer bisa mengikuti ujian kalau instansi belum mengeklik final jadwal di portal SSCASN? Kepala BKN lantas memberikan solusi bagi honorer selaku peserta seleksi P3K tahap 2 ya yang mengalami kesulitan untuk mencetak kartu peserta ujian. Yang pertama yaitu menurut beliau menghubungi panitia seleksi instansi tempat Bapak Ibu bekerja, karena peserta seleksi P3K tahap 2 adalah tenaga honorer yang sudah bekerja pada instansi. Kemudian untuk yang kedua, kesulitan mencetak kartu ujian bisa terjadi apabila pansel instansi belum klik final pada portal SSCASN. Sebab peserta masing-masing baru dapat mencetak kartu ujian jika pansel instansi sudah klik final jadwal di portal SSCASN. Dan yang ketiga, BKN mengimbau agar seluruh peserta sudah membawa printout kartu ujian pada saat seleksi nanti, karena handphone dititipkan pada loker ya, tidak dapat dibawa di ruang CAT. Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia ya Tenaga Kependidikan, ini adalah Tendik Herlambang Susanto, mengungkapkan bahwa ada informasi hari ini bisa cetak kartu ujian, namun sejak pagi tadi hingga sore ini belum ada instruksi untuk cetak kartu di akun SSCASN BKN. Seperti yang beliau sampaikan, yaitu sampai saat ini kartu tes peserta ujian SKD belum muncul di SSCASN, jadi belum bisa cetak kartu ujian terang Herlambang. Herlambang menambahkan untuk wilayah Jawa Tengah ada informasi honorer yang bekerja di instansi di bawah naungan pemerintah provinsi sudah bisa cetak kartu ujian, sedangkan kabupaten kota ini belum.
Walaupun belum muncul cetak kartu tes, Herlambang mengimbau para honorer sering mengecek akun masing-masing untuk memastikan lokasi tesnya ya. Seperti sebelumnya, dari lokasi tes awal di Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus ini berubah menjadi BKN Provinsi Jawa Tengah ya, dan saat ini menjadi BKN Semarang 1 terangnya. Dan sementara itu Kabupaten Muna juga belum bisa mencetak kartu. Ketua Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Kabupaten Muna, Ali Reha, mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM setempat mengenai hal tersebut. Dan jawaban BKPSDM Kabupaten Muna, kata dia, masih menunggu petunjuk dari BKN ya selaku Ketua Panselnas CASN 2024. Meski begitu, Ali Reha mengimbau rekan-rekannya untuk fokus belajar sambil menunggu cetak kartu. Dan di sisi lain, Prof Sudan menegaskan tes kompetensi P3K tahap 2 ini tidak serentak ya. Seleksinya berlangsung hingga 16 Mei 2025. Oleh karena itu, panitia seleksi daerah atau Panselda maupun panitia instansi diberikan waktu pengadaan tes dari tanggal 22 April sampai dengan 16 Mei 2025. Prof Sudan mengungkapkan tes kompetensi P3K tahap 2 ini nanti akan diikuti oleh 869.991 peserta, terdiri dari 869.962 peserta di titik lokasi atau tilok dalam negeri dan 29 tilok luar negeri ya. Jadi total peserta tersebut nantinya akan dites ya, seleksi kompetensi, dan disinilah mulainya itu tanggal 22 April sampai dengan 16 Mei nanti teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman perlu untuk mengecek secara berkala ya di akun SSCSN masing-masing. Dipantau secara berkala. Di sini nanti ketika sudah muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujian, maka teman-teman nanti segera diunduh kartunya. Jadi contoh tampilan akun SSCSN ketika sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian, nanti tampilannya adalah seperti ini. Dan pada kartu ujian ini nanti kita akan mengetahui informasi detail terkait tentang kapan pelaksanaan seleksi kompetensi untuk jadwal kita teman-teman ya. Mulai dari tempatnya, kemudian juga untuk jadwal tanggal berapa, kemudian sesi berapa, jam berapa sampai dengan jam berapa. Dan teman-teman juga bisa mengecek pada portal resmi instansi masing-masing untuk melihat yaitu jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 ya. Ini sebagai contohnya di Tanjung Pinang ini juga sudah diumumkan. Tentunya di sini nanti teman-teman dilihat untuk tahu peserta, nama, kemudian jadwal pelaksanaannya kapan, kemudian di sini kita waktunya jam berapa sampai dengan jam berapa, sesi berapa, ruang berapa, lokasinya di mana, dan juga alamatnya di mana. Nah, nanti untuk informasi yang ada di sini ini sama halnya yang tertera pada kartu peserta ujian masing-masing. Selain itu teman-teman juga dipelajari pengumuman resmi dari instansi masing-masing terkait tentang apa saja barang-barang yang nantinya wajib dibawa datang ke tempat seleksi kompetensi, kemudian untuk pakaiannya seperti apa, kemudian untuk larangan-larangan yang nggak boleh dilanggar itu seperti apa, serta sanksinya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi dipantau saja akun SSCSN masing-masing untuk mencetak kartu peserta ujian.